Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fadli Rahman Baso SPD MPD sebagai dosen mata kuliah Matematika Diskrit. Izinkan saya Muhammad Fauzan Mastang untuk memaparkan materi yang telah untuk memaparkan soal-soal yang telah saya buat untuk tugas individu yang keenam. Di soal yang pertama terdapat premis pertama yaitu hari ini hujan, kemudian premis kedua atau Q yaitu saya membawa payung. Nah, soalnya yaitu implikasikan jika hari ini hujan, maka saya membawa payung. Dapat dinotasikan sebagai yang pertama adalah P yang dikonjungsikan dengan Q, kemudian B P yang didisjungsikan dengan Q, C P implikasi Q, D P B implikasi Q. Jawaban yang benar di sini adalah C, yaitu P implikasi Q. Yang dimana implikasi jika dalam logika proposisi itu dinotasikan sebagai tanda panah. Nah, yang berarti kalau di dalam bentuk katanya itu jika, kemudian premis pertama, kemudian dilanjut dengan maka, dan terakhir adalah premis kedua. Dalam kasus ini yaitu jika hari ini hujan, maka saya akan membawa payung. Nah, itu dapat dinotasikan sebagai P implikasi Q seperti yang saya bilang tadi. Nah, kita lanjut pada soal yang kedua untuk premis pertama yaitu yaitu air mendidih pada 100 derajat Celcius di tekanan atmosfer normal, yang dimana ini merupakan pernyataan yang benar. Kemudian Q yang bumi itu berbentuk kotak, ini adalah pernyataan yang salah. Soalnya adalah tentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk P implikasi Q. Nah, nilai pilihan yang pertama adalah benar, A benar, B salah, C tidak dapat ditentukan, D tautologi. Di sini nilai kebenarannya yaitu yang benar adalah B, yaitu salah. Karena berdasarkan aturan nilai kebenaran dari implikasi, yaitu jika P yang pertama adalah jika P itu benar maka dan Q itu benar juga, maka P implikasi Q itu benar. Kemudian jika P itu benar kemudian Q itu salah, maka P implikasi itu juga salah. Kemudian jika P benar P salah kemudian Q benar, itu P implikasi Q-nya itu bernilai benar. Kemudian jika P itu salah dan Q itu salah, maka P implikasi Q-nya juga akan bernilai benar. Nah, tadi sudah saya katakan pada sifat yang kedua yaitu jika P benar Q salah, maka P implikasi Q-nya itu salah. Nah, ini berhubungan dengan soalnya, yaitu yang dimana air mendidih pada 100 derajat Celcius di tekanan atmosfer normal itu benar. Kemudian Q itu bumi berbentuk kotak itu salah, maka kita mengambil sifat yang kedua seperti yang saya katakan tadi. Justru itu maka dari itu jawaban yang benar adalah B, salah. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Bentuk argumen dari P implikasi Q implikasi R, maka P yang diimplikasikan dengan R adalah A itu modus ponens, B modus tollens, C silogisme, D kontraposisi. Jawaban yang benar di sini adalah silogisme, yang dimana argumen pada pola P implikasi Q implikasi R, maka P implikasi R adalah itu merupakan bentuk dari silogisme. Ini merupakan aturan penarikan kesimpulan yang valid di mana dua premis implikasi digabungkan untuk mendapatkan kesimpulan yang menghubungkan anteseden pertama dan konsekuen kedua. Kita lanjut ke soal nomor 4. Premis pertama di sini adalah jika hari ini hujan maka jalanan akan basah, atau P implikasi Q. Nah, premis kedua yaitu hari ini hujan yang saya tanyakan yaitu P. Di sini soalnya adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari premis tersebut adalah A jalanan tidak basah, B jalanan basah, C hari ini tidak hujan, D tidak dapat disimpulkan. Nah, jawabannya di sini adalah B, yaitu jalanan basah. Penjelasan dari soalnya yaitu soal ini menggunakan modus ponens, yaitu aturan yang dimana penarikan kesimpulan yang menyatakan bahwa jika P implikasi Q benar dan P benar, maka Q juga ikut benar. Nah, dalam kasus ini P itu sebagai hari ini hujan. Nah, Q adalah jalanan yang basah. Karena P itu benar,
seperti pada premis kedua, maka berdasarkan modus Ponensky juga ikut benar. Itulah mengapa jawaban dari B itu jalanan basah. Jawaban dari soal ini adalah B, jalanan basah. Kita lanjut ke soal yang kelima, yaitu diberikan himpunan A dengan beranggota 1, 2, dan 3 dengan relasi R yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1. Manakah pernyataan berikut yang paling benar mengenai relasi R? A. Relasi R adalah refleksif dan simetris. B. Relasi R adalah refleksif dan transitif. C. Relasi R adalah simetris dan transitif. D. Relasi R adalah antisimetris dan transitif. Di sini jawaban yang paling benar adalah A, yang dimana R itu adalah relasi refleksif dan transitif. Kita mulai dari refleksif. Relasi R dapat dikatakan refleksif jika setiap elemen dalam himpunan A dihubungkan jika setiap elemen dalam himpunan A berhubungan dengan dirinya sendiri. Nah, pada relasi R tadi kan ada 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Nah, itu yang dikatakan refleksif. Kemudian yang kedua yaitu simetris. Relasi R itu dikatakan simetris jika ada untuk setiap pasangan AB di relasi R itu terdapat juga pasangan BA. Nah, itu dalam relasi itu terdapat 1, 2 dan 2, 1 dari relasi R, maka itu dapat dikatakan sebagai relasi yang simetris. Kita lanjut ke soal yang keenam. Soal yang keenam yaitu diberikan fungsi A implikasi B dengan A adalah 1, 2, dan 3 dan B adalah A, B, C. Jika F sama dengan 1A, 2B, 3C, manakah pernyataan berikut yang benar mengenai fungsi F? Yang pertama adalah pilihannya adalah A, F adalah fungsi injektif dan surjektif. B adalah F adalah fungsi injektif tapi tidak surjektif. C, F adalah fungsi surjektif tapi tidak injektif. Kemudian D, F adalah fungsi bijektif. Jawaban di sini yang paling benar adalah fungsi bijektif. Nah, injektif. Yang pertama adalah injektif. Fungsi F dikatakan injektif jika setiap elemen memiliki paling banyak satu pasangan di A. Dalam fungsi F, setiap elemen di A dipetakan ke elemen yang berbeda di B, sehingga dapat dikatakan injektif. Kemudian yang kedua adalah surjektif. Fungsi F dikatakan surjektif jika setiap elemen di B itu memiliki setidaknya satu pasangan di A. Dalam fungsi F yang tadi saya sebutkan yaitu B yang dengan elemen A, B, dan C itu pasti memiliki pasangan di A, sehingga F juga itu surjektif. Nah, bijektif itu fungsi F yang bersifat injektif dan surjektif. Nah, pada kasus kali ini itu keduanya dari fungsi F itu dua-duanya dari fungsi F itu pasti injektif dan surjektif. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa fungsi F itu bijektif sesuai dengan sifat yang bijektif. Itu yang ketiga. Kita lanjut ke soal nomor 7 yang dimana diberikan himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5 dan himpunan B yaitu 2, 4, 6. Maka pernyataan berikut yang paling benar adalah A. B adalah himpunan bagian dari A. B. A adalah himpunan bagian dari B. C. A dan B adalah himpunan saling lepas. Dan D. A dan B itu memiliki irisan yang tidak kosong. Jawaban yang paling benar di sini adalah D, yaitu A dan B memiliki irisan yang tidak kosong. Himpunan ya, kita mulai dari yang pertama yaitu himpunan bagian. B bukan merupakan himpunan bagian dari A karena 6 itu ada di B, tetapi 6 tidak ada di A. Kemudian yang kedua juga sama, sebaliknya seperti itu pada pilihan B. Kemudian yang ketiga, himpunan saling lepas. A dan B itu tidak saling lepas karena terdapat elemen yang sama yaitu 2 dan 4. Nah, yang paling benar yaitu irisan, yang dimana A dan B itu memiliki irisan yang tidak kosong yaitu 2 dan 4. Kita lanjut ke soal nomor 8, yaitu diberikan himpunan A dengan anggota 1, 3, 5, 7, dan 9 dan B yang beranggotakan 2, 3, 5, dan 7. Tentukan hasil dari A gabungan dari B. Yang pertama adalah 1, 2, 3, 5, 7, kemudian B yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 9, kemudian C 3, 2, 5, 7, dan D adalah 1 dan 9. Jawaban yang paling benar di sini adalah B yaitu 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Karena pada himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9
kemudian himpunan B itu 23, 5, 7 dan 23, 5 dan 7. Nah, untuk mendapatkan A gabungan B itu kita hanya perlu mengambil semua anggota dari A dan semua anggota dari B, meskipun itu sama. Nah, dari itu didapatkanlah 1, 2, 3, 5, 7 dan 9. Lanjut ke soal nomor 9. Diberikan himpunan semesta yang berisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, serta himpunan A yang berisikan 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian himpunan B yaitu 4, 5, 6 dan 7. Manakah pernyataan berikut yang benar? A adalah A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kemudian B, A irisan B adalah 4 dan 4, 5, 6. Kemudian C, A selisih B sama dengan 1, 2, 3, 6, 7. Kemudian yang pilihan yang terakhir yaitu D, B selisih A sama dengan 4 dan 5. Jawaban yang paling benar di sini adalah A, yaitu A gabungan dari B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, di sini itu gabungannya itu yang pertama gabungan dari A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen dari A dan B. Nah, itu hasilnya sama dengan yang tadi saya katakan. Kemudian jika irisan A dan B itu kalau himpunan yang berisi elemen-elemen yang sama dari A dan B, yaitu hasilnya cuma 4 dan 5, sementara pada soal itu ada 6-nya pada pilihan B. Kemudian selisih A kurang B, yaitu hasilnya 1, 2 dan 3. Oh ya, selisih itu himpunan yang berisi elemen-elemen yang tidak ada di B. Nah, itu. Sementara selisih B ke A itu himpunan yang berisi elemen-elemen B yang tidak ada di A. Hasilnya juga itu 6 dan 7, itu semua salah. Jadi yang paling benar adalah A tadi. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10. Diberikan himpunan A dengan beranggotakan 2, 4, 6, 8 dan himpunan B yaitu 4, 6, 8 dan 10. Manakah pernyataan berikut yang paling benar? Yang dimana pilihan yang pertama adalah A irisan dengan B sama dengan 4, 6, 8, sementara kemudian B, A gabungan B adalah 2, 4, 6, 8 dan 10. Kemudian A selisih B yaitu 2, kemudian D, B selisih A itu adalah 10. Nah, jawabannya itu adalah B, A gabungan B itu sama dengan 2, 4, 6, 8 dan 10. Yang kita bahas pertama yaitu irisan. Yang pertama pada pilihan irisan itu disebutkan 4, 6, 8. Nah, irisan dari A dan B adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang sama dari A dan B, yaitu 4, 6 dan 8. Kemudian gabungan A gabung B yaitu himpunan yang berisi semua elemen dari A dan B, yaitu 2, 4, 6, 8 dan 10. Kemudian yang itu selisih A dan B yaitu 2. Jawaban yang paling benar adalah 2. Kemudian selisih B yaitu selisih B ke A yaitu 10. Nah, di sini yang paling benar adalah B tadi, yaitu 2, 4, 6, 8 dan 10. Mungkin cukup sekian pemaparan soal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.